Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika khatamin nabiyyin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadinil mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wahtada bihadihi ila yaumiddin. Al-mukhtaramun wal mukhtaramat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, jamaah subuh Masjid Al-Mukhlasin yang dimuliakan Allah. Pada kali ini saya akan berbicara tentang sebuah topik yang kalau tidak dipahami dengan benar bisa salah paham. Judulnya menarik. Terpujilah Israel dan terkutuklah Israel. Sekali lagi, terpujilah Israel. Sebaliknya, terkutuklah Israel. Ini perlu saya jelaskan, karena sering orang salah paham. Dalam bahasa Arab dengan tulisan Arab, memang kedua entitas ini yang sebetulnya entitas yang berbeda. Israel dengan Israel itu berbeda. Seringkali kita salah paham, kita anggap sama. Sebagai bukti, saya pernah mengalami sendiri sebagai guru ngaji di salah satu fakultas di lingkungan IAIN Sunan Kalijogo di tahun 80-an. Saya guru ngaji mengajar di tingkat doktoral waktu itu. Tingkat doktoral itu adalah lanjutan dari lulusan sarjana muda. Dulu ada BA, ya, Bachelor of Arts, BSc dan macam-macam, ya, sarjana muda. Setelah sarjana muda melanjutkan ke program sarjana lengkap. Itulah yang disebut program doktoral. Ada doktoral 1 tingkat 4, doktoral 2 tingkat 5. Setelah itu ujian-ujian, tentamen-tentamen, lalu lulus menjadi sarjana. Di tahun 80-an menjadi sarjana doktorandes, ya, atau insinyur atau apa itu dulu seperti itu sistem pendidikan kita di tahun 80-an. Insya Allah sampai tahun 90-an. Pada waktu tahun 80-an itu saya mengajar di salah satu fakultas di lingkungan IAIN Sunan Kalijogo yang notabene adalah perguruan tinggi agama Islam. Ternyata banyak mahasiswa itu tidak paham apa itu Israel, apa itu Israel. Begitu Pak Musya, ya.
Alhamdulillah Pak Ustaz bisa hadir. Saya diberi tugas sebagai dosen itu antara lain untuk memantau, memonitor jumlah mahasiswa yang aktif dan tidak aktif untuk menghadiri kuliah. Karena pada waktu itu jumlah mahasiswanya tidak terlalu banyak, maka setiap akhir kuliah saya sempatkan untuk memanggil satu persatu mahasiswa itu, mengecek siapa yang tidak hadir, siapa yang hadir. Karena ada aturan kehadiran dalam kuliah itu minimal 80%. Kurang dari itu tidak boleh mengikuti ujian. Paham ya? Setiap saya memanggil salah seorang mahasiswa, serentak kelas itu riuh rendah. Mengapa? Karena salah seorang mahasiswa yang saya panggil itu bernama Israel. Begitu saya memanggil Israel, riuh rendah teman-temannya itu. Anaknya itu sendiri, mahasiswa yang bernama Israel sendiri, ya tersipu-sipu malu. Saya tanya kepada yang mahasiswa yang bernama Israel itu, Pak, bagaimana tanggapanmu mengenai reaksi teman-temanmu, sahabat-sahabatmu tadi yang setiap namamu disebut selalu ramai menertawakan? Jawab si anak, jawab si mahasiswa tadi pada saya, yalah Pak, saya sudah maklum, itu kesalahan orang tua saya. Mengapa saya diberi nama Israel? Sementara citra Israel itu kan buruk ya. Ingatlah udah benar. Ya toh, negara Zionis, negara yang melakukan kezaliman terhadap bangsa Palestina. Negara yang di mana-mana bikin ulah. Kok ini nama saya ke itu? Itulah kesalahan ayah ibu saya. Saya memaklumi Pak, sudah terlanjur. Saya tanya lebih lanjut kepada sang mahasiswa, Anda berasal dari mana? Saya dari wilayah Klaten. Klaten yang mana? Daerah Jogonalan. Jogonalan itu kan wilayah Jawa Tengah, Kabupaten Klaten yang berbatasan dengan wilayah Kabupaten Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Terus kamu di Jogja kos di mana? Jawabnya adalah, saya ngelaju Pak. Setiap hari berangkat pagi, naik sepeda motor, pulang ya siang hari ya selesai kuliah. Oh kalau begitu kamu setiap hari bisa berjumpa dengan bapak ibumu. Iya Pak ya. Kalau begitu nanti begitu kamu pulang ke rumah, cium itu kaki bapak dan ibu, karena kamu telah berburuk sangka kepada ayah ibumu dengan memberi nama kamu Israel. Terkejut dia, kok bisa begitu Pak? Saya jelaskan, begini ya, kamu harus membedakan antara Israel dengan Bani Israel dengan Israel. Yang dikutuk dan dikecam pedas berkali-kali dalam Al-Quranul Karim itu bukan Israel, tapi Bani Israel. Ya Bani Israel, wahai Bani Israel. Bani Israel itu, Bani itu artinya anak keturunan. Sedangkan Israel itu adalah nama yang sangat agung dari seorang nabi utusan Allah. Nama itu dalam bahasa Ibrani
dalam bahasa Ibrani. Yang kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, Isra itu berarti abdun atau sofwatun. Abdun itu hamba, sofwatun itu pilihan. Eli itu berarti Tuhan, Allah. Jadi kalau orang yang menggunakan bahasa Ibrani memberi nama anaknya, memberi nama dirinya dengan nama Israel, berarti sama dengan orang Arab memberi nama anaknya Abdullah atau Sofwatullah, hamba Allah atau pilihan Allah. Siapa gerangan si empunya nama Israel itu? Si empunya nama Israel itu pertama-tama adalah Nabiullah Ya'qub alaihi salam. Jadi Israel itu nama lain dari Nabi Ya'qub. Kita mengenal dalam Al-Quran yang berbahasa Arab nama Ya'qub, punya putra Nabi Yusuf yang ganteng itu, yang banyak ibu-ibu, mak-mak dan gadis-gadis kesem. Itu Nabi Yusuf itu adalah putra dari Nabi Ya'qub. Nabi Ya'qub itu namanya dalam bahasa Ibrani adalah Israil. Dalam Al-Quran bisa Bapak Ibu cek pada surat Ali Imran, surat ketiga, surat ketiga Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, Pak Muslim ya. Pada ayat 93 tercantum nama Israel itu, bukan Bani Israel. Tapi di samping Bani Israel ada nama Israel sendiri. Yang nama Israel ini mengacu kepada nama Nabiullah Ya'qub alaihi salam. Bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu ta'ami kana hillan li bani Israil illa ma harrama Israilu ala nafsihi min qabli an tunazzalat Taurah. Al-ayah ada lanjutannya. Kullu ta'ami kana hillan li bani Israil. Semua jenis makanan itu tadinya itu dihalalkan untuk Bani Israil, untuk anak keturunan Israil, untuk anak keturunan Nabiullah Ya'qub alaihissalam. Illa ma harrama Israilu ala nafsihi, kecuali apa yang diharamkan oleh Israel, Nabiullah Ya'qub, ala nafsihi, atas dirinya. Karena alasan-alasan kesehatan, Nabi Ya'qub tidak mau makanan itu. Dia berpantang. Kata orang sekarang, berpantang, tidak mau mengkonsumsi makanan itu. Kecuali itu. Jadi semua makanan adalah halal bagi anak keturunan Nabiullah Ya'qub, bagi Bani Israil. Kecuali apa yang diharamkan Israel atas dirinya sendiri. Kecuali apa yang diharamkan oleh Nabi Ya'qub atas dirinya sendiri. Itu min qabli an tunazzalat Taurah, sebelum diturunkannya kitab suci Taurat kepada mereka. Setelah nanti kitab suci Taurat diturunkan, maka ternyata Allah menentukan tambahan-tambahan yang haram itu. Banyak makanan yang diharamkan untuk Bani Israel. Mengapa?
karena keingkaran, karena sifat-sifat buruk, perilaku buruk, tabiat buruk dari Bani Israil itu, sehingga makanan yang tadinya dihalalkan menjadi diharamkan. Padahal tadinya yang diharam semua halal kecuali yang memang oleh Nabi Yakub diharamkan untuk dirinya sendiri. Ini jelas dalam ayat ini ada Bani Israel, ada Israel. Bani Israel anak keturunan Israel. Israel adalah Nabiullah Yakub alaihi salam. Jelas ya? Jadi kalau saya memberi judul terpujilah Israel, sebaliknya terkutuklah Israel. Jadi Israel itu nama yang sangat bagus, nama Nabiullah Yakub alaihissalam. Sehingga kamu, kata saya kepada mahasiswa tadi, kamu harus minta maaf sebesar-besar lahir dan batin karena kamu telah berburuk sangka kepada kedua orang tuamu. Orang tuamu memberi nama itu sama dengan orang tuamu memberi nama Yakub, ya, atau nabi-nabi yang lain. Biasa kan kita ngalap berkah dengan nama. Kita beri nama anak kita itu dengan nama para nabi, para orang-orang soleh, tokoh-tokoh terkemuka. Maksudnya tafaul, maksudnya tabarruk, ngalap berkah. Maka demikian pula Bani Israel, orang-orang Yahudi, ketika tahun 1948 mereka atas bantuan kaum kolonial barat, Inggris, Prancis, Amerika dan lain sebagainya, memenangkan Perang Dunia Kedua. Lalu mereka memulangkan orang-orang Bani Israel yang berserakan di muka bumi, karena mereka ini sudah tidak punya tanah air. Mengapa? Karena perilaku orang-orang Bani Israel jahat sekali, seperti yang dikutuk dan dikecam oleh Al-Quran. Mereka terusir dari mana-mana. Akhirnya mereka hidup di Amerika Latin, di Amerika Utara, di Eropa, di Afrika juga banyak komunitas-komunitas Yahudi. Lalu mereka atas bantuan kaum kolonial barat itu pada tahun 1948 berhasil mendirikan sebuah negara yang bernama Israel. Di wilayah di sekitar Gaza, di sekitar tepi barat Sungai Yordan, mereka mendirikan sebuah negara yang bernama Israel dengan ibu kotanya Tel Aviv. Ya, paham ya Pak? Ini jadi ada Israel, ada Israel. Untung kita ini hidup di Indonesia. Orang Indonesia itu membedakan antara Israel dengan tulisan I pada ilnya itu dengan Israel. Ya, Israel, Bani Israel, tidak Bani Israel, tapi Bani Israel. Huruf I ya, tidak pakai E. Tapi kalau menyebut negara yang beribu kota Tel Aviv, kita menyebutnya Israel. Ini keuntungan kita orang Indonesia. Orang Arab sana tidak membedakan keduanya. Israel sebagai nama Nabi, Bani Israel sebagai anak keturunannya, ditulis dengan huruf yang sama dengan nama Israel sebagai sebuah negara. Tetap tulisannya itu alif, di bawahnya ada hamzah kotok,
Hamzatul qat'i Pak Muslim ya. Hamzatul qat'i. Hamzah qata' bukan hamzah wasal. I, sin, ra, alif, isra, kemudian hamzah nyambung dengan ya, il, terus lam, Israil. Ya, jadi kalau dalam bahasa Arab itu bisa jumlah antara Israel nama nabi dengan Israel nama negara yang Zionis itu. Untung kita di Indonesia bisa membedakan antara keduanya lewat ejaan E dan ejaan I. Sampai di sini paham bapak-bapak, ibu-ibu ya. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, dalam Al-Quran ya, disebut Israel yang baik, tapi disebut juga Bani Israel yang jahat. Orang-orang Yahudi yang berdatangan kembali ke wilayah sekitar Laut Mediterania, Laut Tengah, itu kemudian mendirikan negara dengan nama Israel. Maksud mereka tidak lain ngalap berkah, tabarrukan. Nama apa ya kira-kira negara ini yang baik? Oh, kita kan punya nenek moyang yang sangat disegani, ya, yang menurunkan para nabi dan rasul, nabi pilihan Allah. Siapa? Israel. Maka nama inilah yang mereka abadikan sebagai nama negara. Jadi jangan salah, setiap menyebut Israel kemudian bayangan kita terkutuk, mesti terkutuk. Tidak, Israel adalah nama seorang nabi yang sangat dimuliakan dalam Al-Quran. Nabi Yakub itu disebut berkali-kali, walaupun nama Israelnya selalu ya, nama Israelnya tidak banyak disebut. Pada 9 ayat 93 Ali Imran tadi disebut Israel secara tersendiri sebagai nama lain dari Nabiullah Yakub. Ternyata mereka orang Yahudi yang mendirikan negara Israel ini ternyata tidak mencerminkan perilaku dari nenek moyangnya. Nabiullah Yakub yang begitu santun, begitu sabar. Kita baca kisah Nabi Yusuf kan, bagaimana Nabi Yusuf diganggu dan diteror serta ingin dilenyapkan oleh saudara-saudara dirinya. Ya. Nabiullah Yakub begitu sabar ketika saudara-saudara tiri Nabi Yusuf berbuat kejahatan dan lain sebagainya. Ternyata Bani Israel atau negara yang bernama Israel sekarang ini sama sekali tidak mencerminkan akhlak, perilaku, watak dan tabiat nenek moyang mereka Israel, Nabiullah Yakub alaihissalam. Mereka ini dalam Al-Quran banyak sekali dikutuk. Mereka ini adalah bangsa yang menganggap dirinya itu sebagai bangsa pilihan Allah. Dalam bahasa Arab disebut mereka menganggap dirinya sebagai Sya'bullahil Mukhtar. Dalam bahasa Inggris dikatakan orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi itu menganggap dirinya sebagai the chosen people, bangsa pilihan Allah. Makanya mereka menganggap diri mereka sebagai bangsa kelas 1. Bangsa-bangsa lain, ya termasuk bangsa Indonesia ini, cuma alhamdulillah kita tidak berdekatan dengan
negara Israel. Bangsa-bangsa lain itu dianggap sebagai bangsa-bangsa kelas 2, kelas 3. Bangsa-bangsa kelas tempe yang tidak layak untuk dimuliakan, tapi sebaliknya layak untuk dimusnahkan. Begitulah sebabnya mengapa sekarang ini kita lihat perilaku orang-orang Zionis Israel begitu kejam dan tak mengenal pri kemanusiaan. Berapa sudah korban keganasan Israel di jalur Gaza, juga di tepi barat. Cuma yang paling banyak ini fokus mereka adalah jalur Gaza, karena di jalur Gaza ini ada gerakan pembebasan Palestina yang paling militan, yakni Hamas. Kalau tidak salah 16.000 lebih ya sampai hari ini, 17.000 itu yang meninggal dunia, belum yang luka-luka baik ringan, sedang maupun berat. Terkutuklah Israel sebagai nama sebuah negeri Zionis. Mereka ini disebut kaum Zionis, ya, atau dalam bahasa Arabnya As-Suhyuniyah atau As-Soyahina. As-Suhyuniyah, alif lam shad ha ya waw nun ya ha. As-Suhyuniyah, Zionis. Maka perilaku ini adalah perilakunya orang Bani Israel yang dikutuk dalam Al-Quran itu. Jangankan orang-orang Palestina yang sama dengan kita-kita ini, nabi-nabi saja menjadi sasaran pembunuhan dan pembantaian oleh Bani Israel. Jadi kalau sekarang Israel itu membantai orang-orang sipil di Palestina, di Gaza, itu bukan suatu hal yang aneh. Mereka itu memang sudah terbiasa membunuh, menzalimi bangsa-bangsa lain. Mengapa? Karena mereka merasa sebagai sya'bullahil mukhtar, bangsa pilihan Allah. Yang lain-lain itu kelas bangsa manusia, kelas kambing. Kamilah kelas 1. Makanya kelas 1 ini berhak untuk menyingkirkan kelas-kelas kambing. Itulah Israel, itulah Bani Israel, yang perilaku mereka sangat-sangat dikutuk dan dikecam dalam kitab suci Al-Quran dan juga dalam kitab-kitab suci yang lain yang diturunkan Allah. Nabi Yahya, Nabi Zakaria menjadi korban keganasan Bani Israel. Maka sekarang kita sebagai umat Islam, di mana kita harus tahu bahwa perjuangan bangsa Palestina itu sebetulnya bukan masalah agama, masalah kemerdekaan bangsa dari sebuah penjajahan. Wilayah orang-orang Palestina itu dirampas begitu saja oleh kaum Zionis Israel yang berdiri tahun 1948. Maka wajar kalau orang-orang Palestina berusaha untuk membebaskan diri mereka dari penjajahan itu. Bapak-bapak, ibu-ibu, sekali lagi saya katakan, perjuangan bangsa Palestina itu bukan perjuangan agama melawan agama yang lain, agama Islam melawan agama Yahudi, tapi perjuangan dari orang yang mazlum
orang yang terzalimi, orang yang teraniaya karena dijajah dan dirampas wilayah atau daerahnya oleh bangsa lain yang bernama Israel itu. Bahwa sebagian besar bangsa Palestina yang menjadi korban itu adalah umat Islam, itu jelas. Tapi tidak semuanya Islam. Sebagian korbannya juga ada yang Nasrani. Bukan hanya masjid, tempat ibadah yang digempur dan dibombardir oleh Israel, tapi juga tempat-tempat ibadah kaum Nasrani. Tapi mayoritas memang adalah saudara-saudara kita, kaum muslimin dan muslimat. Dalam kaitan ini saya ingin mengingatkan sebuah hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh salah seorang sahabat bernama An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Anin Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Diriwayatkan dari An-Nu'man bin Bashir, semoga Allah meridhai keduanya itu yakni An-Nu'man maupun ayahnya yakni Al-Bashir, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, taral mu'minina fi tarahumihim wa tawaddihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid idza istaka minhu udwun istaka sairul jasadi bisahari wal humma. Ini riwayat Imam Bukhari dan Muslim dengan redaksi yang berbeda-beda. Ada yang mathalul mu'minina fi tarahumihim wa tawaddihim wa ta'atufihim ila akhiril hadis. Tapi ada yang tarol mu'minina, kamu lihat kaum mukminin itu kalau pakai tarol mu'minin. Tapi kalau menggunakan redaksi masalul mu'minina, perumpamaan kaum beriman itu kaum mukmin dalam hal tarahumihim, dalam hal sayang menyayangi, kasih mengasihi antara mereka, wa tawaddihim, dan saling mencintai di antara mereka satu sama, wa ta'atufihim, dan kerjasama serta bantu membantu di antara mereka. Tak ubahnya bagaikan sebuah jasad yang satu, sebuah tubuh yang satu. Ada yang berfungsi sebagai kepala, ada yang berfungsi sebagai mata, ada yang berfungsi sebagai telinga, ada yang berfungsi sebagai mulut, ada yang berfungsi sebagai hidung, ada yang berfungsi sebagai dada, ada yang berfungsi sebagai buah dada, ada yang berfungsi sebagai perut, dan seterusnya dan seterusnya. Perumpamaan kaum mukminin itu dalam hal kerjasama, dalam hal solidaritas antara mereka, sayang menyayangi, kasih mengasihi, cinta mencintai. Tak ubahnya bagaikan tubuh yang satu. Idzastaka minhu udwun, apabila ada satu anggota tubuh yang mengadu kesakitan, kaki menginjak paku, tangan kejepit pintu, apa saja bagian-bagian tubuh yang terganggu itu. Apabila salah satu anggota tubuh mengadu kesakitan, istaka minhu sairul jasadi wal bisahari wal umma,
istaka minhu sa'irul jasad bisahari wal humma. Kalau satu anggota tubuh mengaduk kesakitan, maka seluruh anggota tubuh yang lain merasa sakit, merasa mengaduk. Bisahari wal humma, dengan sahar. Sahar itu tidak bisa tidur. Wal humma, dan merasa demam panas. Artinya, kalau suatu bagian dari kaum muslimin itu menderita kesusahan, maka kaum muslimin, muslimat yang lain akan merasakan penderitaan. Saya terus terang bapak-bapak yang kalau menonton televisi, ketika melihat tayangan pemboman atau bombardir pasukan-pasukan Zionis Israel, baik dari udara maupun di darat, yang meluluh lantakkan apartemen-apartemen, gedung-gedung di Gaza sekarang ini, saya nggak mentolong. Air mata bercucuran melihat kekejaman kaum Zionis Israel, laknatullahi alaihi. Itu berarti kita masih punya kepekaan bahwa penderitaan saudara kita kaum mukminin di suatu tempat kita rasakan di tempat yang sangat jauh dari tempat itu. Indonesia ribuan kilometer berada di sebelah selatannya Palestina, Gaza dan lain sebagainya. Tapi perasaan terusik, perasaan prihatin dan lain sebagainya menyelimuti kita yang ada di Indonesia ini. Maka mari kita tunjukkan solidaritas kita kepada perjuangan bangsa Palestina. Paling tidak, kalau kita tidak bisa memberikan bantuan berupa materi dan lain sebagainya, karena mungkin kesulitan untuk menyalurkan kepada pihak-pihak penyalur yang amanah, gitu. Kalau di pinggir jalan itu saya khawatir, ya, memberikan sumbangan di pinggir-pinggir jalan, saya khawatir siapa yang bertanggung jawab, ya. Tapi sebetulnya banyak ya lembaga-lembaga yang bisa kita jadikan sebagai tempat penyaluran bantuan kita untuk bangsa Israel. Paling tidak kita panjatkan doa untuk mereka. Kemarin Jumat saya mendengar suara imam ketika khutbah mendoakan bangsa Israel. Dalam khutbah sebelumnya tidak terdengar itu. Seakan-akan kita tidak peduli dengan saudara kita di Palestina. Tapi kemarin khatib kita di Masjid Al-Mukhlas ini mendoakan khusus bangsa Palestina yang sekarang sedang dalam. Di antara doanya adalah Allahumma ansur ikhwanana al-madlumina fi Palestin. Ya Allah, berikanlah bantuanmu kepada saudara-saudara kami yang madlumi, yang sedang dizalimi, sedang teraniaya di Palestina. Atau Allahumma ansur ikhwanana al-Filistiniyin wa dammir a'da'ahum a'da'ad-din minal isra'iliyin al-zalimin Allahumma dammirhum tadmir. Bisa berdoa seperti itu. Ya Allah, ya Tuhan kami, bantulah, tolonglah saudara-saudara kami yang madlumin, yang terzalimi, yakni bangsa Palestina. Sebaliknya hancurkanlah ya Allah musuh-musuh mereka.
musuh-musuh kami, musuh-musuh dari agama Islam ini, yakni kaum Zionis Israel. Allahumma dammirhum tadmira. Ya Allah, hancurkanlah mereka sehancur-hancur. Mudah-mudahan doa yang dipanjatkan oleh kaum muslimin sedunia ini diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi paling tidak, kalau tidak diijabahi di dunia, percayalah, yakinlah, ijabah Allah pasti akan datang kelak di akhir. Orang-orang yang teraniaya di Palestina kelak akan menempati surga dan kehidupan yang nyaman, kehidupan yang abadi. Sebaliknya, orang-orang yang zalim terhadap mereka, yakni kaum Zionis Israel, akan mendapatkan balasan, diceburkan ke neraka yang apinya menyala. Paling tidak begitu. Syukur-syukur ini Allah mengijabahi doa kita ini di dunia sehingga Israel hancur, bangsa Palestina merdeka. Itulah harapan kita, dan itulah paling tidak yang bisa kita lakukan untuk menunjukkan bahwa kita memiliki solidaritas dengan perjuangan bangsa Palestina. Saya kira ini cukup panjang saya berbicara, ya. Kalau mau berbicara lebih lanjut bisa saja, tapi tidak bijak dan tidak arif. Saya akhiri dengan harapan semoga kajian subuh kali ini bermanfaat sebagai bahan renungan bagi kita bersama. Amin ya mujibas sa'i. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq wa huwal musta'an wa alaihi tuklan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.